Gimana coba bikin bakwan pakai agar-agar? Ini menu untuk orang yang dilarang makan tepung. Lagi panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin lah ya. Di channel Kumasak. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya bahagia. Masak apa ya kita hari ini ya? Terima kasih untuk yang sudah nonton video-video kami sebelumnya. Pastinya Anda sudah mencoba dong ya, bagaimana makan yang ala-ala sederhana, makanan anak kos, makanan ala ibu-ibu muda yang baru belajar masak seperti kita-kita ini. Oke, jadi hari ini Kumasak mau masak apa ya? Masak cemilan aja dulu ya, cemilan, cepuluh, cebelas. Cemilannya adalah lain daripada yang lain. Kita mencoba untuk makan yang sehat. Cek gaya, badan segendut ini makan yang sehat. Jadi kita mau buat ote-ote. Ote-ote itu bahasanya bakwan gitu lah, bakwan. Tapi bakwannya itu ada sayur. Ada sayur wortelnya, ada sayur buncisnya. Cuman yang bedainnya adalah kita nggak pakai tepung. Kita coba sesuatu yang sehat. Kita nggak pakai tepung. Kita pakai gantinya tepung apa ya kira-kira? Langsung aja kita ke bahannya. Cekidot! Ini aja langsung ke bahannya. Susah amat sih. Oke, ini bahannya ya. Yang pertama sayurnya itu ada wortel sama buncis aja. Kemudian nanti kasih daun bawang sedikit, bumbunya cuman bawang putih doang. Nanti dikasih merica ya. Kemudian ada 2 buah telur dan ada keju. Ini parutan kejunya 1 blok. Gila nggak sih? Gimana rasain bakwan rasanya keju? Waduh, maknyus banget. Dan satu lagi adalah ini dia. Ini agar-agar plain. Jadi agar-agar ini yang menggantikan tepung nanti itu. Coba bayangkan gimana sehatnya makan bakwan ini. Jadi orang yang pengen sehat, khususnya orang seperti saya yang gemuk-gemuk ini, pengen makan gorengan, tapi ini sehat banget. Nggak ada kolesterolnya, dari minyak doang paling ya. Oke, kita akan mencoba untuk membuatnya. Bagaimanakah caranya? Ya udahlah, dicekidot aja pokoknya ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau nggak dosa lo ya. Di-subscribe dulu, ditonton dulu, di like dulu, di komen dulu, nah gitu. Yang pertama dipotong-potong aja dulu. Jadi sebenarnya ini dipotongnya, potong versi lidi, potong lidi gitulah bahasanya tuh ya, potong lidi. Nah, jadi potong wortelnya dipotong lidi, potong begini dulu, karena bukan chef master sih ya. Potong lidi tuh begini nih, tuh. Sebenarnya sih nggak dipotong lidi nggak apa-apa, kayak diserut gitu ya. Apa sih bahasanya tuh diserut? Diserut pakai parutan keju tuh gitu, atau di anu tipis-tipis juga bisa. Ini biar kelihatan biar sehat gitu ya, banyak ditebel-tebelin aja sayurnya. Oke, potong lidi bahasanya tuh. Habis itu buncisnya ini dipotong miring-miring begini. Cuman biasanya tuh kan ada orang-orang dewasa tuh dia kayak gini, dia nggak pakai ginian nih. Gini dia. Nah, terserah sih gimana cara motong buncis ya. Tapi saya lebih suka begini. Nah, ini kalau menurut saya lebih cepat. Karena saya nggak suka lambat-lambat, pengennya cepat-cepat kayak gitu. Karena kalau urusan perutnya agak-agak susah diajak kompromi. Tapi ini kita buatnya cemilan dulu, cemilan cebelas ya. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Kalau mau pakai tepung juga boleh. Karena memang biasanya kalau ote-ote atau bakwan itu pakai tepung gitu. Jangan lupa ya, yang barangkali udah pernah nyoba resep ini, menu ini, sharing ya, boleh sharing ya. Kira-kira enak dikasih apa lagi ya? Enak dikasih ebi kali, enak kayaknya ya. Tapi karena kita mau pasang keju, saya rasa dia akan rasanya tuh lebih berat ke keju. Gimana sih rasanya? Oke, sudah habis ya. Masukkan. Sebelumnya saya udah cuci tangan loh ya, tenang aja. Jadi kalau di dapur ini semuanya udah dicuci. Masukin semua, masukin semua, masukin semua, masukin semua. Setelah itu kita masukin telur. Sebenarnya sih terserah sih mau mana yang dulu, mana yang duluan, terserah. Yang penting semuanya bahannya dijadiin satu tuh. Oke. Setelah itu masukkanlah dia daun bawangnya.
Oke, nah ini nih bawang putih ini boleh digeprek, boleh ini boleh diapa-apain lah, dihaluskan juga boleh, di sini juga boleh. Nah kayak keju dia. Malas geprek tuh begini nih, diserut-serut aja. Nah, kemudian dan yang ini adalah 1 blok keju. Masukkan semua. Kalian bayangkan guys, ini pertama kali saya membuatnya. Karena gue tadi. Alamak jang. Isi pula ada sembunyi. Oke, dan ini agar-agarnya. Nah, bayangkan. Gimana coba bikin bakwan pakai agar-agar? Oke, terus jangan lupa pakai merica ya, merica. Merica ini sekitar 2 sendok gitu deh. Lebih juga boleh. Kemudian kita kasih dia. Ini namanya, karena saya masako roiko, saya jadiin satu semua ya. Di sini semua barang tuh, dan ini setengah sendok teh. Setengah sendok teh, tambahin lagi jadi 1 sendok teh. Oke, kemudian kasih namanya micin. Micin ini sebenarnya bukan bikin bodoh, yang bikin bodoh itu kalau nggak belajar. Masukkan micin, lepas tuh masukkan setengah sendok garam. Nah, sudah ini aja. Aduk-aduk lah. Susah betul. Ini aja pun buat susah. Ini the first time kita membuat. Pertama kali kita membuat bakwannya orang sehat. Anggap aja lah gitu kan. Dan kebiasaan saya adalah kalau sudah begini nih harus nyoba, dicoba. Coba kita rasain dulu ya. Jadi ini begini bentuknya. Nah. Rasanya itu asin-asin keju gitulah. Jadi gurih-gurih gimana gitu kan. Oke, kita langsung goreng aja. Oke, kita langsung panaskan. Ini saya sudah masukkan minyaknya sebelumnya. Apinya boleh sedang-sedang aja. Oke, sepertinya apinya sudah mulai memanas dan minyaknya sudah mulai memanas. Kita coba masukin ke dalam kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Nah, jadi nuangnya sedikit-sedikit aja ya. Hemat. Ini karena ada telurnya jadi begini dia. Ini namanya bakwan sayur keju. Sebenarnya ini menu untuk orang yang dilarang makan tepung. Kan ada tuh sekarang kalau mau kurus nggak usah makan tepung kayak gitu. Jadi tetap pengen makan gorengan. Nah, makan aja beginian. Bakwan apa tadi ya? Sayur keju. Nah, ini the first time ya. Kalaulah tak jadi tak mungkin. Tetaplah kita makan. Kita pemakan, vacuum cleaner, tukang makan. Apa jadi gasak. Oke, ini sudah mulai kering. Kita balik aja. Tuh. Matang, agak gosong sukanya. Ini udah dibalik. Kita lagi sampai dia mateng. Gimana ya rasanya bakwan kalau dibuat tanpa tepung, pakai agar-agar plain doang, sama telur, sama keju. Kita sisihkan barang nih. Ini terlalu kecil ya, nanti kita buat agak lebih gede karena yang makan orangnya juga gede-gede. Oke, kita buat yang ngamuk, yang masak ngamuk. Nah,
Oh ya, nah, gasak lah nih. Nah, biar agak besar, biar puas lah kalian makan kan ya, cocok. Jadi biasanya tuh kalau mau di display, dia dikasih hiasan dulu gitu. Ya, ecek-eceknya biar bagus aja, gitu. Kayak nasi goreng, gue rasa. Pakai timun, pakai tomat. Nah, gampang ya sebenarnya ya. Ini memang kalau pakai tepung, saya rasa memang lebih ini lagi, lebih enak lagi dan lebih kriuk-kriuk lagi. Ini karena kita pakai agar-agar. Oke, ini adalah gorengan pertama kita, bakwan goreng sayur keju. Entah apalah namanya ya. Ya begitu dia. Ini bakwan yang dimakan oleh orang-orang yang nggak makan tepung. Rasanya pasti gurih ya karena di sini full sama keju. Ini pencinta keju kayaknya wajib bikin beginian. Meskipun warnanya, bentuknya ya kayak yang masak, agak-agak sedikit berantakan, tapi rasanya saya yakin pasti manis. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa komen ya yang udah coba. Kalau belum berhasil, nah kayak gini bentuknya. Tapi ini berhasil sebenarnya, tinggal dirasain aja. Boleh langsung makan. Ini karena berhubung lagi masih anget-anget. Ini makanan beginian ini enak ini kalau dimakannya lagi panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin lah ya. Keju. Bakwan rasa keju. Ini bisa jadi lauk nasi nih, lauk makan siang. Karena sedikit asin, karena kejunya asin. Lupa. Jangan lupa ditoel sama saus. Nih. Tadi belum ada sausnya, sekarang udah ada. Sausnya pasti agak pedas-pedas seperti itu kan ya. Ini sayur nih ha. Enak ya ternyata ya. Maksudnya agar-agar bisa dijadikan ini loh. Jadi bakwan. Jadi kita nggak makan tepung. Keju, makan telur, makan agar-agar. Bagus buat pencernaan. Apalagi sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Ya tuh, try. Coba